Pak Nur, tadi Anda sudah mengkonfirmasi bahwa betul ada Siti Aisyah yang menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Itu sudah dikonfirmasi. Lain soal lagi ketika kita harus mengkonfirmasi apakah orang yang saat ini ditahan oleh polisi di Raja Malaysia adalah betul Siti Aisyah. Namun apakah memang serentan itu kondisi tenaga kerja kita kalau betul dugaan sementara bahwa ia direkrut oleh bagian intelijen Korea Utara untuk kemudian dengan tujuan tertentu menghilangkan nyawa seseorang, dalam hal ini adalah saudara tiri dari pemimpin Korea Utara saat ini. Memang serentan itu? Semudah itu? Ya, saya kira memang situasi dan kondisi buruh migran yang ada di luar negeri itu memang kerentanannya tinggi, termasuk mudah untuk terpengaruh oleh sindikat-sindikat, karena dari tahun 2013 14 kemudian 15 itu ada beberapa tenaga kerja kita yang kemudian terlibat dan kena sindikat kurir narkoba misalnya di Malaysia, ada yang di Filipina. Itu juga model-modelnya hampir sama. Jadi kenal sama seseorang yang di negara tersebut, kemudian diiming-imingi sesuatu, kemudian ngikutin dia, diajak kemana dia. Kalau Siti Aisyah kan setidaknya informasi yang kita miliki dia punya pacar, kemudian dia diduga dibayar sekitar $100 untuk kemudian melakukan hal yang dia tidak ketahui. Apakah itu ternyata mengandung racun dan sebagainya? Nah ini, ya saya kira ini kan indikasi bahwa Siti Aisyah sebenarnya tidak tahu apa-apa. Siti Aisyah adalah tidak mengerti apa-apa dan dia jelas-jelas ini sebagai korban. Dan kemudian inilah yang saya kira yang perlu segera direspon cepat oleh pemerintah, bagaimana segera melakukan upaya-upaya hukum untuk melakukan pendampingan, untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka, karena juga dijamin si Siti Aisyah itu dalam konvensi PBB 1990 tentang hak-hak pekerja migran dan anggota keluarga, di mana ini belum bisa dikatakan kita harus punya pemikiran bahwa ini adalah bukan pelaku tapi ini adalah korban, dan harus dinyatakan bahwa pemerintah harus menyatakan ini adalah hak, harus dilindungi apapun kondisinya. Setidaknya kalau dia harus dihukum, hukumannya setimpal. Kalau dia tidak bersalah harus dibebaskan dari tuduhan kalau betul Aisyah tidak tahu apa-apa. Ya, ini yang saya kira menjadi PR pemerintah. Kita mengapresiasi Kementerian Luar Negeri agar segera melakukan upaya-upaya pendampingan, upaya diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Kita harapkan itu yang segera dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Koordinator Divisi Bantuan Hukum Migran Care Nur Rasana sudah berbagi di Kompas.